Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Habibie Kamil. Kali ini teman-teman semua, di depan saya ada sebuah paket yang kebetulan isinya adalah satu buah handphone lama, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin tahun 2016 ya. Jadi ini adalah iPhone SE 2016 Special Edition ya, maksudnya iPhone SE 2016 Special Edition. Dan ini saya beli second dari Apa Gadget nih di Tokopedia. Jadi sebenarnya saya adalah pengguna iPhone 2 SE ini udah lama sebenarnya. Tapi kebetulan kemarin yang SE saya yang 64 GB yang warna rose gold rusak gitu. Tidak mungkin diperbaiki lagi dan akhirnya saya pensiunkan saja. Kemudian sebelumnya saya adalah pengguna iPhone 5S ini ya, udah mulai rusak juga, udah pensiun, udah saya bongkar-bongkar. Dan sebelumnya juga saya ada sesudah itu saya pengguna iPhone 8, kemudian iPhone 7 dan terakhir mungkin iPhone 11. Tapi tidak tahu kenapa pesona dari iPhone SE 2016 itu kembali menghantui pikiran saya, dan nanti saya ceritakan kenapa saya kembali untuk meminangnya. Nanti kita sharing saja, mungkin teman-teman yang masih memakai iPhone SE boleh cerita-cerita di komentar. Saya punya alat tersendiri, sambil unboxing ya, saya punya alat tersendiri. Oke, ini kotaknya sebenarnya nggak original gitu. Oke, sekarang kita lihat. Dan ini adalah penampakan barangnya. Barangnya ini ya. Kemudian kita lihat isi, udah dikasih ini nih, headset nggak original sih sebenarnya. Kemudian apa lagi nih, coba kita cek original atau tidak. Kemarin sudah disampaikan oleh yang punya toko ini nggak original gitu. Yang original itu adalah part-part dari handphonenya gitu, dari iPhone-nya. Kalau ini saya tidak permasalahkan. Yang penting itu kalau iPhone itu harus tetap original itu adalah pertama itu layarnya harus original. Kemudian part-part yang lain seperti kamera, kemudian baterai juga kalau bisa itu masih original. Tapi kalau menurut saya kalau baterai nggak masalah ya. Kenapa? Seiring umur kadang-kadang yang udah bertahun-tahun baterai tidak mungkin bertahan dalam beberapa tahun, maksudnya harus diganti gitu, nggak masalah. Yang penting itu adalah baterainya. Oke, kemarin juga sempat dikirim ke saya bentuk fisiknya, lumayan mulus sih sebenarnya, lumayan mulus. Kemudian apa nih, sudah dilapisi dengan ini semacam anti gores untuk belakang ya, untuk backdoornya. Ini adalah varian 16 GB nih teman-teman, masih segel nih, segel toko dari Apa Gadget. Sekarang kita coba hidupkan, nanti mungkin kita coba kita cek triutosnya, apakah adakah part-partnya yang diganti. Seperti biasa kalau iPhone itu bisa dicek itu, nanti kita pakai laptop. Sekarang kita coba hidupkan handphonenya dulu. Ya, sekarang kita menunggu handphonenya hidup. Jadi kembali ke cerita awal ya, bahwa sebenarnya saya itu pencinta iPhone itu dari dulu ya Bu. Sebenarnya saya nggak beli. Kalau saya boleh ceritakan, dulu saya pakai iPhone 5S pertama itu tahun 2013 kalau tidak salah. Itu hadiah mobil dari orang tua saya, dikasih ke saya gitu. Harganya kurang lebih kemarin itu kurang lebih 7.900.000 dulu ya, dulunya itu 7 jutaan lebih. Dikasih hadiah beli mobil, kemudian dapat hadiah handphone gitu kan, dikasih ke saya karena nggak ada yang bisa pakai. Akhirnya saya pakai. Awalnya saya nggak suka gitu karena saya kan pengguna Android awalnya dulu. Dikasih iPhone satu minggu itu iPhone 5S yang ini, kamarnya mana ya, yang ini kalau tidak salah nih, yang ini ya, udah rusak gitu kan. Satu minggu di meja saya nggak saya pakai gitu karena saya tidak begitu familiar dengan iOS waktunya itu. Kemudian seiring waktu akhirnya lama-lama saya pakai, saya suka gitu.
Ini cukup lama saya pakai, sampai tahun 2018 kalau tidak salah ini kemarin. Nah, kemudian ada satu lagi nih bangkainya nih. Setelah ini rusak, saya beli lagi 5S yang ini nggak sampai 6 bulan rusak lagi gitu. Tapi second ya, yang ini dulu second. Kemudian kalau yang ini yang baru. Setelah itu saya beli iPhone SE gitu. Besarnya sama dengan iPhone 5S. Saya suka karena dia lebih simpel, lebih kecil, dan lebih gampang dibawa kemana-mana. Nah, sekarang saya kembali meminang tapi nggak warna space gray. Hidup teman-teman. Kita cek ya, iOS-nya iOS berapa sekarang. Dan ini kemarin sempat saya tanya ke orang yang jual, ini apakah masih original? Dia bilang masih original semuanya. Masih original, layar ori, kemudian baterainya ori. Baterainya kalau tidak salah udah diganti, nanti kita cek ya. Baterai udah diganti, nanti kita cek. Kemudian apa namanya, part-part yang lain juga masih original gitu. Oke, saya pikir ya layarnya memang agak apa namanya, masih original ya, karena warnanya masih kekuningan nih. Ciri khas iPhone itu kalau yang original layarnya itu kekuning-kuningan. Sempat dulu saya pengguna SE, yang pertama itu layarnya rusak, saya ganti layar yang ori biasa. Nggak nyaman memang menggunakannya, walaupun untuk sensitif layar itu sama ya, kurang lebih sama, karena saya beli yang bagus juga di e-color kemarin. Tapi ada yang beda gitu, di tampilannya kurang begitu greget lah. Kalau kebiasaan orang yang pakai iPhone pasti tahu lah perbedaannya apa. Oke, kita lihat nih SE, kemudian variannya 16 GB. Oh, ini kok kecil ya, 16 GB kok 2,1. Oh, mungkin aplikasinya udah diinstal semua nih. Atau foto-foto masih ada di sini. Nggak ada nih. Mana nih? 16 GB tersedia 2,1 GB. Waduh, udah penuh semua. Iya. Oke, sekarang kita cek kameranya dulu lah. Kita cek kamera. Apakah masih greget gitu? Ini 1, 2, 3. Ya. Kameranya silent ya, silent. Oke. Matikan dulu ya. 1, 2, 3. Kita hidupkan flashnya. Masih berfungsi. Oh, ini belum ya. Flashnya kita hidupkan ya. Oke, flashnya masih hidup. Layar depan, kamera depan coba. Oke, masih berfungsi. Lumayan lah nih teman-teman. Lumayan nih. Wah. Kita coba ya. Oke. Kenapa kayaknya untuk sensitivitas layarnya sudah berkurang. Coba kita kadang-kadang kalau iPhone itu kalau sambil dicas dia layarnya agak kurang. Oh ya, nih agak kena nih layarnya. Untuk tombolnya kurang bisa kembali gitu. Kita tes lagi ya. Kita tes ke sini. Oh enggak, sebenarnya enggak. Berfungsi kok, berfungsi dengan baik. Tuh, berfungsi dengan baik sebenarnya. Ya, cuman di foto ini tadi sih dia nggak mau kembali gitu. Oh mau ya. Oke, mau, masih berfungsi dengan baik teman-teman. Sekarang kita cek apa namanya, sensitivitas layarnya. Oke. Tuh masih bagus nih teman-teman. Masih bagus, masih enak lah gitu. Mana nih? Oke nih, masih enak nih. Oh. Oke ya. Kita cek apanya dulu. Ya, sidik jarinya masih hidup. Kemudian untuk apa
apalagi ini kita cek ya. Kita cek baterainya dulu lah. Baterainya persentasenya berapa? Kesehatan baterai 87%. Sekarang kita cek Trio Tools menggunakan laptop. Oke. Ya, sekarang di depan saya ada satu laptop nih teman-teman. Kita ngecek Trio Tools dari iPhone ini apakah masih original semua atau memang ada mungkin beberapa bagian yang sudah diganti itu. Oke, mana nih? Sekarang kita cek Trio Tools-nya. Mudah-mudahan yang paling penting itu kalau saya itu layarnya masih original. Layarnya dan kameranya masih original. Oke, sekarang kita cek. Mudah-mudahan kelihatan ya nanti teman-teman ya. Kelihatan. Oke, kita percayai. Iya. Nah, ini sekarang bisa kita ketahui tentang data-datanya. Untuk ini mana ya? Kita lihat ini dia tahun pembuatannya tanggal 7 bulan 8 2016. Ini ya, tanggal produksinya ya, tanggal 7 bulan 8 tahun 2016. Kemudian kita cek. Ya, ini coba lihat teman-teman. Masih perawan, nggak ada yang diganti. Ya, normal. Kemudian kamera belakang, depan belakangnya juga masih normal. Kemudian apa lagi nih? Hard disk masih normal, untuk penyimpanannya nggak ada yang perlu diganti. Kemudian layarnya juga masih original semuanya. Skornya kurang lebih 98%. Itu yang saya suka. Jadi kalau teman-teman semua dalam membeli iPhone, ada baiknya sebelum diambil barangnya teman-teman pastikan itu masih original semua. Kenapa? iPhone tidak menjual spare part ya. Mungkin nggak tahu saya. Setahu saya kalau beli spare part dari iPhone itu banyak yang OEM, nggak ada yang original gitu. Walaupun ada yang jual ori, tapi nggak sebagus yang bawaan. Oke teman-teman semua, jadi pick ya, masih bagus nih. Terima kasih Ava Gadget atas barang-barangnya. Ini saya beli dengan harga kemarin 1.300.000 varian 16 GB. Jadi sebelum saya tutup nih teman-teman semua, ada baiknya teman-teman kalau membeli iPhone SE ini, tanyakan dulu kepada teman-teman semua apa gunanya untuk apa gitu. Kalau misalnya teman-teman jadikan HP yang kedua atau tidak memerlukan penyimpanan yang besar, ya silakan beli yang 16 GB. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen yang penyimpanan yang besar, kemudian ya, hobinya main game atau apalah gitu kan, ada baiknya teman-teman cari yang varian minimal ya, minimal itu yang 32 GB. Biar lega gitu ya, biar lega. Dan saya kemarin lebih memilih yang varian 16 GB karena saya jadikan HP yang kedua saja. Untuk sekedar teleponan, kemudian media sosial gitu kan, tidak saya jadikan tidak jadikan untuk handphone yang berat gitu. Oke teman-teman semua, dan saking cintanya saya kepada barang yang sekecil ini, samping dia murah, iPhone-nya belum datang, saya sudah siapkan softcase-nya, udah beli. Dan saya juga punya softcase yang lama, masih saya simpan. Ini udah lama banget nih. Ini masih saya simpan. Kalau tidak salah ini saya gunakan dulu untuk iPhone 5S saya yang pertama itu. Tuh, saya simpan masih. Nanti saya pakai. Kemudian ada softcase yang lain, baru saya beli juga kemarin. Dan ini nantinya akan saya jadikan HP kedua. Oke ya, mungkin kalau untuk spesifikasi teman-teman silahkan lihat di Google atau YouTube spesifikasinya. Saya hanya menceritakan tentang fisik, kemudian kondisi secondnya seperti apa untuk tahun 2020 ini. Masih bagus nih teman-teman. Oke, sementara itu dulu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.